Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati dosen mata kuliah Pancasila Bapak Dr. Andes Studi Rizal serta teman-teman kelas 2B yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelumnya, perkenalkan, saya Winda Rahmadini dengan NIM 3 digit terakhir 068 selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Dimohon kepada para audiens untuk menyimak presentasi dari kelompok 2 dengan seksama. Materi pertama kali ini yang berjudul menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional akan dijelaskan oleh Irma Rahmatillah. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya Irma Rahmatillah dengan digit NIM terakhir 051 untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Nah, identitas nasional ini berasal dari dua kata, identity and national. Nah, identity ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Nah, kemudian ada nasional. Nasional ini artinya kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Kemudian ada identitas nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional ini lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Di sini ada beberapa faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada primordial, yang kedua sakral, yang ketiga tokoh, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima sejarah, yang keenam perkembangan ekonomi, dan yang ketujuh kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bagaimana jati diri bangsa Indonesia? Nah, ada beberapa jati diri di sini. Yang pertama, identitas nasional bagi bangsa Indonesia ini akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia sendiri, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Irma atas penjelasannya. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Winda Rahmadini. B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. 1. Mengapa sebuah bangsa perlu identitas? Kedua, apakah bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia benar-benar telah mampu menyatukan kita sebagai bangsa? Ketiga, apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang? Selanjutnya, yang pertama, suatu bangsa yang berdiri sudah seharusnya memiliki identitas.
sebagai sebuah ciri atau jati diri dari bangsa terkait. Dengan identitas, maka bangsa kita dapat dikenal dan juga dianggap berbeda dengan bangsa yang lain. Jadi fungsi identitas itu adalah sebagai pembeda bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang kedua, Indonesia merupakan negara majemuk dengan beragam suku budaya dan bahasa. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, maka masyarakat Indonesia bisa berinteraksi meskipun berbeda suku, bangsa, dan juga pemahaman. Nah, dengan bahasa Indonesia, maka kita dapat berinteraksi dan juga mengerti satu sama lain. Yang ketiga, jika identitas suatu negara itu hilang, maka suatu negara itu akan mudah runtuh. Karena jati diri bangsa dalam negara itu sudah tidak ada. Dan juga masyarakat tidak lagi merasa bangga karena telah menjadi bagian dari bangsa tersebut. Serta pengakuan dari negara lain atas identitas negara kita pun akan menjadi hilang. Baik, selanjutnya adalah materi yang ketiga, tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik, tentang identitas nasional, yang akan dijelaskan oleh Aprilia Salsabila. Kepada Aprilia, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, itu ada kesadaran jati diri untuk membentuk suatu bangsa, dan sosiologis, yaitu proses interaksi, komunikasi, dan persilangan budaya, serta politik, yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran akan bangkit membentuk sebuah bangsa. Selanjutnya ada secara sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca. Selanjutnya ada secara politis. Secara politis, bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan-peraturan yang lebih khusus. Di sini ada identitas nasional Indonesia. Ada 6 identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bendera negara, yaitu bendera Sang Merah Putih. Yang kedua ada bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat ada lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir ada dasar negara, yaitu falsafah Pancasila. Ya, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aprilia atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional yang akan dijelaskan oleh Yasmin Aulia. Kepada Yasmin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai identitas nasional, sebuah negara tentu tidak terlepas dari adanya sebuah tantangan, termasuk negara Indonesia. Berikut ini merupakan dinamika kehidupan sekaligus tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama, ada lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu dapat kita temui dari rendahnya gotong royong, rendahnya kepatuhan hukum, rendahnya kepatuhan membayar pajak, rendahnya kesantunan, serta kepedulian. Lalu yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila
yang belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti melakukan perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, tidak jujur, malas, dan sebagainya. Yang ketiga, ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Misalnya, kita lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, dan lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Next. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Azumardi Azra. Beliau menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia, karena 3 alasan. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Lainnya menurut Tilar, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru, yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reklamasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, ada kebijakan pemerintah Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi partai. Kemudian, adanya perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan, sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Dengan demikian, disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengenai tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Upaya yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu bangsa Indonesia perlu didorong bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah mencakup dalam Pancasila, sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila itu sendiri. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yasmin atas penjelasan materinya. Selanjutnya adalah materi yang kelima, yang akan dijelaskan oleh Arkan Abirama Ersakta mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Kepada Arkan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa sih identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa? Pada dasarnya, jawabannya hampir sama dengan identitas bagi diri individu manusia. Yang pertama yaitu agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kemudian yang kedua, ada identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut, sehingga dapat eksis. Setiap negara memiliki keterbatasan, sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat
atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Ya, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Arkan atas materi yang telah dijelaskan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah semua presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya adalah memasuki sesi tanya jawab. Nah, di sini kami sudah menerima 5 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu ada dari Laila Fitri Amalia dengan NIM digit terakhir 053. Pertanyaannya adalah, wujud dari identitas nasional antara lain adalah patriotisme dan nasionalisme. Jelaskan perbedaan keduanya dan bagaimana keduanya dapat membentuk identitas nasional. Jawabannya akan dijawab oleh anggota dari kelompok kami. Padanya dipersilakan. Baik, saya Yasmin Aulia Karim dengan NIM digit akhir 069 akan menjawab pertanyaan dari Laila. Keduanya ini dapat dibedakan dari pengertiannya sendiri. Nasionalisme dapat dimaknai sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau dapat disebut paham kesetiaan, di mana rasa cinta atau kesetiaan tersebut dapat mendorong adanya persatuan. Adapun patriotisme merupakan sikap rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari segala gangguan. Patriotisme dapat diartikan sebagai sifat kepahlawanan untuk memajukan negara juga. Dengan demikian, perbedaan dari keduanya bahwa nasionalisme merupakan keyakinan yang muncul pada diri untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Sedangkan patriotisme, sikap yang tumbuh pada diri untuk berani dan rela berkorban membela bangsa dan negara. Kemudian, apabila ditanya bagaimana keduanya dapat membentuk identitas nasional, menurut saya, justru nasionalisme dan patriotisme merupakan bagian dari wujud identitas nasional. Perkara ini juga didukung oleh pengertian dari identitas nasional sendiri, serta faktor pembentuk identitas nasional. Adanya keberagaman dari berbagai aspek di Indonesia, yang juga bagian dari pembentukan identitas nasional, mampu menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Dikarenakan secara tidak langsung, masyarakat akan sadar dengan adanya keberagaman atau perbedaan dapat memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia yang nantinya dapat membentuk identitas nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yasmin atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua itu ada dari Najwa Lintang dengan 3 NIM digit terakhir 064. Pertanyaannya adalah, Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku. Bagaimana cara mencegah atau mengatasi rasa primordialisme kedaerahan yang bisa terjadi? Oke, jawabannya akan dijawab oleh anggota dari kelompok kami. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Lintang. Sikap primordial yang egois itu harus selalu diantisipasi agar tidak muncul dan menimbulkan malapetaka. Salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat untuk tetap melestarikan kebudayaan daerahnya adalah dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap kebudayaan sendiri. Nah, masyarakat harus sudah mulai dewasa dalam menyikapi segala bentuk perbedaan yang ada dengan cara menanamkan pola pikir bahwa segala perbedaan yang terdapat di negara 1000 pulau ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang sepatutnya disyukuri dan bukan malah dipandang sebagai suatu permasalahan. Seyogyanya tidak ada satupun kebudayaan atau keyakinan yang dapat lebih dibanggakan daripada keyakinan untuk mampu hidup harmonis dan saling menghormati di tengah masyarakat yang sangat majemuk ini. Karena hidup dalam kemajemukan merupakan tantangan tersulit yang dihadapi oleh suatu bangsa. Oke, pertanyaan yang ketiga itu ada dari Putri Nabila Fakhrenisa dengan 3 digit terakhir NIM-nya 078.
Pertanyaannya, mengapa primordial termasuk dalam aspek faktor pembentuk identitas nasional? Dan apakah ada dampak negatif jika sikap primordial di masyarakat sangat kuat dan dalam keberlangsungan identitas nasional? Jawabannya akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Winda untuk kesempatannya. Saya yang akan menjawab pertanyaan dari Putri Nabila Farenisa. Primordial ini termasuk dalam aspek faktor pembentuk identitas nasional. Karena sikap ini menimbulkan suatu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Nah, paham primordialisme ini yang terlalu berlebihan bisa menimbulkan sikap diskriminasi terhadap pihak lain yang mempunyai kebudayaan berbeda. Dengan begitu, mereka akan cenderung membeda-bedakan setiap orang yang berasal dari kelompok lain. Baik, terima kasih Irma atas penjelasannya. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari Vika Kartika dengan NIM digit terakhir 084. Pertanyaannya, identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Nah, sebutkan contoh identitas nasional yang dapat diidentifikasi dari sifat lahiriah dan batiniah. Jawabannya akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vika Kartika. Identitas nasional Indonesia diidentifikasikan baik dari sifat lahiriah maupun batiniah. Contoh sifat lahiriah yaitu bendera Indonesia, bendera merah putih, lambang negara, Garuda Pancasila, dasar negara, falsafah Pancasila, dan semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Dan sifat batiniah yaitu yang dapat dirasakan, contohnya rasa kebangsaan atau rasa nasionalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aprilia yang telah menjawab menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Almira Alrayan dengan 3 NIM digit terakhir 094. Pertanyaannya adalah wujud negatif dari identitas nasional adalah chauvinisme. Jelaskan mengapa sikap ini negatif pengaruhnya terhadap identitas nasional. Jawabannya, karena chauvinisme merupakan sikap rasa cinta dan bangga yang berlebihan, sehingga menganggap negara lain lemah, di mana kecintaan serta bangga yang berlebihan dapat memicu kebencian, serta perkelahian antar pihak atau kelompok, bangsa dan negara. Rasa berlebihan itu sendiri dapat menurunkan martabat atau mencoreng identitas nasional yang terbentuk karena proses yang panjang dan faktor-faktor luar biasa yang membentuknya. Jadi sikap chauvinisme ini pastinya akan memberikan dampak yang negatif bagi identitas nasional bangsa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya adalah identitas nasional ialah jati diri atau tanda yang melekat pada suatu bangsa atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas yang dimiliki bangsa Indonesia mulai dari bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan suatu hal yang patut menjadi kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa. Itulah yang menjadi pembeda dari negara kita dengan negara yang lain. Negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar
agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-negara dan bangsa-bangsa lain, dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Adanya identitas nasional dapat membentuk karakter generasi bangsa yang tentunya akan berpengaruh pada pembangunan bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki generasi penerus bangsa yang hebat. Dengan demikian, itulah yang menjadi dasar, esensi, dan urgensi dari identitas nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.